Islam. Kalau Anda emang benar-benar nggak tahu, nggak apa-apa, di sini keluarin aja. Saya nggak mau hujat, bukan menurunkan mas. Iya betul, nggak apa-apa, iya betul. Saya kan ingin tahu di Islam itu gimana kok sampai 13. Terus seperti yang dikatakan Rocky Gerung ini, Rocky Gerung ini tadi dia bilang di surga ada seks. Ini ngawur aja ngomong ini si Rocky Gerung ini. Kenapa bang? Di surga itu ada wanita, ada laki-laki. Iya tadi Sejatinya ada seks katanya. gimana? Kata si Rocky Goreng ini ada seks katanya. Aduh, So, itu kan maksudnya gini, di surga itu ada makan, ada minum. Kebutuhan manusia itu adalah ya seperti yang ada saat ini di hari ini. Apa yang menjadi kenikmatan di dunia itu akan menjadi kenikmatan yang halal nanti di surga. Karena kita manusia, kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat. Tuhan akan membalas segala sesuatunya sesuai dengan porsi kemanusiaan kita. Yang jadi masalah kalau ada kelamin tapi tidak melakukan apa-apa. Sementara di surga nanti manusia itu lengkap, bahkan lebih disempurnakan lagi. Oh, Iya, di surga itu begitu. Emang kenapa bang seks itu? Seks itu menurut saudara itu perbuatan yang tidak bagus? bukan, maksud saya di surga memang ada seks, memang. Ya bahasa kita tidak bagus lah kalau mengatakan seks karena orientasinya itu buruk. Di surga itu ada kenikmatan suami istri. Ada kenikmatan yang disiapkan oleh Allah untuk kita laki-laki dan untuk perempuan. Itulah pembalasan dari orang-orang yang menjaga dirinya di dunia ini untuk tidak berzina. Coba tunjukkan hadisnya. Jangan hadits bang, jangan hadits. Al-Quranul Karim banyak menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan di surga. Banyak, termasuk juga di dalam Bible. Di surga pun ada itu kawin mawin. Di surga, bukan di hari kebangkitan, tapi di surganya. Gitu bang. Jadi kalau berbicara mengenai kenikmatan di surga, itu sudah pasti. Dan kenikmatan ini tidak terbatas kemudian hanya sebatas makan minum saja. Di surga itu tempat kenikmatan dan tempat kebahagiaan. Itu tidak bisa dipungkiri, namanya surga. Meskipun kita tidak bisa mencerminkan seperti apa kenikmatannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan bahwa kita akan memiliki pasangan di sana. Nah, kalau abang ini kemudian merasa bahwa di surga nggak ada yang seperti itu, lalu buat apa kita ke surga? Buat apa kita ke surga? Sedangkan manusia diupah dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Contoh misalnya di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 29, umat Islam masuk ke surga bersama dengan istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Kemudian Ar-Ra'd ayat 29, di surga manusia itu bahagia. Hud ayat 23, di surga umat Islam itu kekal. Lalu kemudian di surga itu kenikmatan yang penuh. Al-Hajj ayat 56. Tempat bahagia. Ar-Rum ayat 15. Luqman ayat 8. Jannah atau surga itu penuh dengan kenikmatan. Asy-Syura ayat 22. Surga itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau hanya seks itu satu dari miliaran kenikmatan yang akan diberikan kepada manusia ketika ia masuk surga. Seibarat kenikmatan apa yang ada di dalam kehidupan dunia. Makan, minum, dan seterusnya. Kenikmatan-kenikmatan itu akan kita dapatkan di surga berlipat kali ganda. Begitu juga tentang kebutuhan biologis kita. Ya beda cerita kalau di Kristen mengatakan di surganya tidak ada seks. Lalu kelaminnya pensiun gitu, pensiun dini kelamin. Aksesoris. Ya, dijadikan sebagai aksesoris. Kalau di surganya umat Islam, ya jelas itu adalah tempat menerima rezeki,
keberuntungan besar, umat Islam itu pasti ke surga, keberuntungan yang nyata, mendapatkan apa yang diinginkan. Intinya surga itu tidak bisa digambarkan dengan pandangan kita sebagai manusia, yang pada intinya surga itu adalah tempat kebahagiaan suami, istri, anak, dan seterusnya. Gitu Bang. Oh, jadi memang nyata ya di surganya Islam itu memang ada seks ya? Itu Ya, memang ada. ada kebahagiaan suami istri. Betul, ada Memang ada. kepuasan. Itu memang Bang Juma aku itu ya memang ada ya. Iya, ada. Nah, kalau di Kristen ada nggak? Ada Bang bilang, tapi saya minta tunjukkan dalilnya, ayatnya, Abang nggak bisa kasih tunjuk. Saya mau lihat yang Apa benar itu? nggak. Nah, Apa itu, Bang? seperti isinya di Al-Quran itu bahasanya di surga itu ada seks. Di dalam surah Luqman misalnya ayat 8. Saya bacakan kepada saudara. Surah Luqman ayat 8. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Gitu Bang. Ar-Ra'du ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga, orang-orang Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, istrinya, suaminya, dan anak-anak cucunya. Itu jelas itu. Mereka semuanya mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Al-Hajj ayat 53 penuh dengan kenikmatan. Itu jelas dalam Islam. Jadi kami tidak abu-abu. Al-mulku yawma izin lillah yahkumu bainahum falladina amanu wa amilus salihat fi jannatin na'im. Kekuasaan pada hari itu hanya ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Anda ngerti kenikmatan? Anda makan mangga nikmat, Anda makan pisang nikmat, Anda dengan istri tidur malam pertama, malam kedua, dan seterusnya nikmat. Apalagi kenikmatan di bumi ini yang ada. Itu semuanya akan dipenuhi oleh Allah di jannah. Ya, Bang Setengah, Bagaimana, silakan bertanya Setengah? lagi Bang Setengah. Buat teman-teman tolong di tab-tab layar ya, di gaspol. Ya, Tutup layar, silakan Bang weh. Setengah. Tutup layar biar kencang Tuh sinyal kan, kita. tuh disuruh malah sama Bang Setengah. Bang Setengah ini udah hebat nih, keren. Ayo, gas. Seperti ini yang aku kurang jelas ini kalau penjelasan dari Rocky Gerung ini dan Bang Handi kurang jelas ini kan. Jangan bawa Rocky Gerung, Anda sama Gurunda sekarang, sama Gurunda Juma. Dia penjelasannya nggak jelas itu. Sok-sok tahu ini. Jadi seperti di dalam Islam kan membunuh itu kan dosa itu kan Bang Juma. Iya, betul. Nah, jadi kalau membunuh dia secara jihad, membunuh sesama manusia, kenapa mereka dijanjikan surga dan 72 bidadari? Iya, jihad itu apa? Jihad itu berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu adalah memperjuangkan markat dan martabat akidah. Itu dulu. Harga diri, harta kita, nyawa kita kemudian terancam, lalu kita perjuangkan kemudian. Negara kita kemudian terancam, lalu kita perjuangkan kemudian. Akidah kita, agama kita dirongrong, diserang oleh bangsa lain atau umat lain. Itu jihad namanya. Sedangkan kaumnya para nabi-nabi terdahulu banyak yang pengecut. Tuhannya ditangkap, mereka pada berlarian. Tidak mau berjihad. Mereka malah meninggalkan. Gurunya yang memberikan berapa banyak mukjizat ditinggal begitu saja. Pengecut. Kaumatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak akan pengecut.
Begitu ada yang mencoba untuk melakukan penzaliman, maka umat Nabi Muhammad itu angkat tangan kemudian untuk melampiaskan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kami. Bukan dilaporkan lari ke luar negeri, di luar negeri menghujat. Enggak. Kalau umat Islam itu jihad fi sabilillah, itu harga mati. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Seperti itu, Bang. Faqatilu awliya asyaitan. Nah, kami diperintahkan untuk berjihad melawan syaitan dan sekutu-sekutunya. Itu. Jadi kami berjihad kemudian melawan sekutu-sekutu iblis dan iblis itu sendiri. Maka kemudian pahalanya mati syahid bila kami mati dalam keadaan berjuang. Begitu abangku. Jadi kami tidak diajarkan untuk lari. Kami diajarkan merdeka atau mati mulia. Gitu abang. Jadi seperti yang dilakukan Ali Imron sama siapa yang kemarin di Bali itu dibenarkan bukan. Itu bukan, itu tidak menjalankan hukum Islam. Itu di Islam tidak boleh kayak gitu. Nggak boleh itu ya? Nggak boleh, nggak ada perintahnya. Malah itu orang bunuh diri kayak begitu, itu membunuh orang itu sama halnya membunuh manusia semua yang ada di atas muka bumi. Berarti itu Bang tidak dibenarkan itu Bang Juma ya? Tidak dibenarkan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Al-Quran ada. Di Al-Quran itu jelas sekali perintahnya. Itu oknum yang melakukan itu, oknum, bukan agama. Kalau agama kami itu jelas, ya, diperintahkan kemudian di dalam Al-Quran. Katabna ala bani Israel min ajli dzalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsah bighairi nafsi au fasadi fil ardi faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya nasa jami'a. Itu jelas itu. Barang siapa kemudian yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia di atas muka bumi. Dan barang siapa kemudian memberi kehidupan seorang manusia, maka dia sama halnya seakan-akan memelihara kehidupan seluruh manusia. Itu kaidah di Islam. Jadi nggak boleh. Ya tidak boleh, tapi di saat mereka di persidangan itu seperti Ambroji itu dan lain-lain, dia ucapkan Allahu Akbar gitu tuh persidangan itu. Nah, itu mereka dikatakan saya juga biasa melihat orang membunuh dengan menggunakan nama Yesus. Banyak Laskar Kristus, mengatasnamakan Laskar Kristus, TNI, Polri kita dihabisin banyak. Kalau dilihat dari cerminan agama memang perintah. Kan memang ada perintah itu. Jadikanlah seluruh bangsa dan seterusnya. Tetapi kalau di Islam tak ada dalilnya. Mereka boleh teriak Allahu Akbar, tapi dalilnya mana? Perintah membunuh, ngebom itu mana perintahnya di Al-Quran? Tidak ada. Sama seperti ketika saya datang kemudian membawa linggis, ya, membongkar Alfamart, teriak Allahu Akbar. Apakah itu berarti saya mewakili Islam? Tidak. Mereka melakukan tindakan kriminal mengatasnamakan Islam. Nah, orang Islam yang paham ini sudah pasti tahu gerakan-gerakan seperti ini adalah gerakan-gerakan pesanan. Ada yang memesan, ada yang men-setting, tapi sudah pasti bukan umat Islam. Karena kalau umat Islam yang melakukan itu, pasti tujuannya adalah untuk meneror atau untuk membuat agama lain itu tertuduh. Pasti. Harusnya kalau memang kita mau menjelek-jelekkan agama lain, ya, maka yang kita serang adalah masjid. Masjid yang dibom, boom. Yang dijelek siapa? Agama lain. Ya, benar. Pasti pelakunya dari ini nih, pasti pelakunya di luar Islam nih, karena yang diserang adalah masjid. Itu kalau tujuannya seperti itu. Kalau mau menjelekkan agama lain. Justru karena mereka menggunakan jidat hitam, menggunakan celana cingkrang, lalu kemudian melakukan bom, pakai baju koko, itu tujuannya apa? Pesanan supaya yang jelek adalah agama Islam.
Sederhana kok yang kayak gitu-gitu. Tapi Itu mereka politik. kan Islam, Bang Juma. Mana kita tahu? Loh, kok nggak kita tahu? Memang kan ada data mereka, mereka beragama Islam. Betapa banyak pendeta atau misionaris masuk ke pesantren menggunakan kemudian atribut-atribut Islam. Atribut-atribut Islam sementara mereka adalah Kristen. Betapa banyak misionaris yang sekarang ini bahkan apologet Kristen yang tampil hari ini menggunakan mukena, jilbab, pakai kopiah dan seterusnya. Ternyata mereka Kristen. Apa susahnya bagi kalian coba untuk melakukan itu? Mereka kan tidak mengebom, yang asli kita lihat nyata ini kan, seperti kejadian bom Bali, bom di gereja-gereja yang di Surabaya dan Yogyakarta kemarin itu kan mereka beragama Muslim semua. Oke, sekarang Anda pernah lihat tidak orang terhipnotis melakukan sesuatu tanpa dia sadari? Oh, berarti itu seperti hipnotis gitu ya? Bukan. Bukan seperti itu. Maksud saya, Anda pernah tidak melihat orang melakukan sesuatu tanpa dia sadari? Tidak pernah. Oh, berarti Anda selama ini di hutan tinggal. Betapa banyak orang yang bisa melakukan apapun seperti robot dikarenakan dipengaruhi oleh orang lain. Itu. Nah, sekarang permasalahannya, contoh kasus nih misalnya. Anda diiming-imingi oleh seorang kemudian mengantar tas. Bang, antar tas ini ke sana ya. Untuk apa bang? Untuk ini dan itu, ini dan ini dan itu. Saya dapat apa? Nih duit 3 miliar. Ini kan cuma nganter ya? Iya. Siapa yang saya temui? Kamu temui Bapak Ani di dalam, nanti saya telepon kalau sampai di dalam. Baik pak, baik pak. Benar pak ya? Benar. Nih duit, ambil duluan. Dah jalanlah orang itu. Begitu sampai di dalam, bum, meledak. Periksa KTP-nya Islam. Tampilannya bisa kan? Bisa. Oh. Kalau iblis yang men-setting semua, apapun bisa terjadi. Bagaimana dengan Amerika yang kemarin ceritanya 11 apa itu? 11 apa itu kasusnya? Yang itu siapa pelakunya kira-kira? Udah ketahuan. Islam kan yang dituduh. Ternyata pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Seperti ISIS, kan Islam yang dibawa-bawa. Begitu kita tahu ternyata ISIS yang mendalangi siapa? Ya kan? Ya itulah. Jadi kalau kita berbicara skala yang kayak begini ya kita harus dewasa menyikapi hal tersebut. Di Islam, di Al-Quran tak ada satupun perintah untuk bunuh diri. Tak ada perintah itu. Tidak dibenarkan tuh bang ya? Tidak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh. Haram hukumnya bunuh diri di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Itu nggak boleh. Nggak boleh bunuh diri di Islam. Nah ada larangannya, jelas. Apabila larangan itu dilanggar, maka dosa besar. Bunuh diri itu tempatnya di neraka. Banyak di dalam Al-Quran itu yang melarang itu. Seperti itu bang. Berarti itu oknum ya, bukan Islam ya bang ya? Oknum, tak ada Roh Kudus pada dirinya. Roh Kudusnya ada di dalam Al-Quran. Berbeda kalau pelakunya dari agama saudara. Roh Kudusnya kemana kira-kira? Keluar. Kan Nah itu dia. kita selalu melihat di media, di mana-mana pelakunya kan mereka kan beragama Islam semua bang. Takut Oke. ditanyanya, takut ditanyanya. Baik. Teror bom Ya. meledak. Kalau dia meninggal orang korbannya itu paling banyak 50, 100. Tapi kalau penjajahan berapa juta korbannya? Siapa pelakunya? Itu nggak dianggap sadis. Ya. Karena nanti alasannya itu kan politik, bukan agama. Orang bom bunuh diri tujuannya apa? Apa faedahnya untuk agama Islam? Ya. Ada? Tidak ada? Tidak ada faedahnya. Bom gereja, apa faedahnya untuk Islam? Kira-kira apa faedahnya? Kalau di Islam itu diajarkan kekerasan, ketika kemudian pahlawan kita berhasil mengusir penjajah, babu-babunya, tukang cucinya, tukang jaga gerejanya,
ya, tukang apa itu, tukang pajaknya, kemudian semua pesuruh-pesuruhnya, office boy-nya, itu akan dibunuh semua sama pahlawan kita. Ah, ini pengikut penjajah ini, buktinya dia masuk ke gereja. Ah, ini istrinya penjajah ini gundiknya penjajah. Jongos-jongosnya juga banyak. Jongos-jongos. Jongos-jongosnya penjajah ini dibunuh, usir, wah, minimal diusir, pergi dengan majikanmu ke Belanda. Tapi faktanya mereka tidak dibunuh, rumah ibadah Belanda ditinggal kemudian dilestarikan. Kitab-kitabnya Belanda yang mereka tinggalkan diamankan. Orang-orang Kristen yang tadinya seagama dengan penjajah dibiarkan hidup berdamai dengan Islam di Indonesia ini. Tapi coba kita balik. Agama Islam, negara Islam yang datang menjajah Nusantara yang mayoritas Kristen. Kemudian kami minoritas pengikut daripada penjajah. Tiba-tiba penjajah berhasil diusir. Kami masih hidup tenang di tengah-tengah kalian yang mayoritas. Kira-kira nih, kira-kira kami tenang? Kalian buat? Enggak tahu, belum tahu juga. Nah itu dia. Kalau mayoritasnya Islam sudah terasa kan adem. Sejak dari merdekanya Indonesia kita adem. Kita bebas memilih sekolah di mana, kita mau pergi ke mana aja boleh. Tidak ada kemudian tekanan dari mayoritas kepada minoritas. Yang mayoritas mencintai, menyayangi saudara-saudaranya yang minoritas. Gak pernah kan terjadi apa-apa? Iya kan? Perdebatan terjadi hanya karena kalian yang usil, lembaga Alkitab, lembaga Bible kalian yang usil, kurang kerjaan, sampai kita berdebat agama, gitu. Jadi gini saudaraku, Ya. gini, kami itu merasa terjajah secara akidah. Jujur aja, Hindu tidak menjajah akidah kami. Begitu juga agama lain. Tapi Kristen ini yang menjajah akidah kami. Menjajah akidah. Memang tidak menjajah secara fisik, tapi secara akidah kami dijajah oleh kalian. Pertama, kitab kami istilah-istilahnya kalian pakai. Untuk apa? Untuk pendangkalan akidah. Misionaris terjadi di mana-mana. Pemurtadan terjadi di mana-mana. Pendeta-pendeta kalian yang tadinya murtad, mengaku pendeta, ke lorong-lorong, ke pulau-pulau, ke kampung-kampung terpencil, yang jauh dari mayoritas Islam, mereka murtadkan. Nah, kami merasa terjajah. Kami susah kemudian untuk membina generasi Islam ini untuk tidak murtad. Kenapa? Karena mereka disediakan berbagai macam fasilitas, disediakan kemudian dirancang sedemikian rupa. Seperti baru-baru ini muncul lagi kitab kalian yang baru namanya Al-Injil, isinya bahasa Arab. Itu tujuannya untuk nyerang kami. Kalian menyebut nama Allah, padahal kalian tidak beriman kepada Allah. Kalian berimannya kepada Yesus. Allah hanya dipakai untuk aksesoris, untuk pendangkalan akidah kepada kami umat Islam. Ini yang umat Islam mayoritas tidak paham. Kami yang apologet ini yang kemudian membangunkan mereka. Hati-hati, hati-hati kalian. Di tengah-tengah kita ini muncul saudara kita Kristen yang kitabnya ke-Islam-Islaman. Itu fakta. Coba, baru halaman pertama, baru sampulnya sudah terlihat Alkitab. Ya, sudah Islam. Buka halaman pertama tertulis bertaburan nama Allah di situ, dibaca Allah. Tuh, punya Islam. Ada kata rasul, ada kata iman, ada kata mujizat, ada kata roh kudus, ada kata syafaat. Semua ke-Islam-Islaman. Itu untuk apa? Untuk nyerang Islam. Pendangkalan akidah namanya. Apa tujuannya? Untuk memperebutkan penduduk Indonesia agar lebih mayoritas Kristen. Itu fakta, Bung. Tidak bisa kita pungkiri. Saya bikin kegiatan di Bandung. Sudah jelas-jelas kegiatan Islam. Milad, apologet Islam Indonesia. Datang misionaris. Bagi-bagi kaos. Di tempat kami. Mereka berani melanggar undang-undang. Padahal itu jelas melanggar undang-undang. Dia datang dengan seseorang, dengan banyak orang. Membawa pakaian-pakaian yang kemudian sifatnya untuk pendangkalan akidah.
Sudah gitu sudah tahu bahwa dia mau masuk di tempat kita. Ada yang pakai topi Densus 88. Dan entah apa tujuannya seperti itu. Ketika kami bereaksi dari aksi yang mereka lakukan, kami dilaporkan. Padahal pelakunya adalah mereka. Seibarat gini, mereka datang mencuri di rumah kami, ketika kami melakukan perlawanan, ya, kami coba lempari batu untuk mengusir mereka dari tempat kita, kakinya kena. Habis itu dia pergi lapor di polisi, "Bang, saya dilempari batu, Bang." Padahal pelemparan itu terjadi karena kamu yang datang. Kamu yang ingin merusak akidah orang. Kamu sudah tahu itu orang sudah punya agama, yaitu Islam. Kau datang bawa bajumu. Kau bagi-bagikan bajumu kepada orang Islam, itu tujuannya apa? Itu penghinaan sebenarnya. Anda sedang beribadah, tiba-tiba saya datang bagikan Al-Quran kepada Anda. Gimana perasaan saudara kira-kira? Nah, itulah yang terjadi. Saya sendiri loh, sebagai pembina apologet Islam Indonesia mengalami bagaimana gencarnya kalian ingin mengkristenkan kami. Coba. Dan bukti-bukti itu ada. Bukti itu ada. Dari sejak start ingin ke sana bertujuan mau pergi di tempat kami untuk kristenisasi, sampai mereka pulang dari tempat kami dengan bangganya, saya sudah sidak apa segala macam. Itu justru mencoreng agama saudara. Kami umat Islam tidak pernah ketika saudara-saudara kami Kristen melakukan kegiatan religius, melakukan kegiatan agama, tidak pernah dari kami umat Islam itu datang kemudian kepada mereka dengan bertujuan apa? Membagi-bagikan simbol-simbol keislaman. Karena kami menghargai itu. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada kemudian orang Islam atau ormas Islam ketika saudaranya Kristen melakukan kegiatan rohani, kami datang untuk membagi-bagikan simbol-simbol keislaman. Tak ada itu. Coba tunjukkan kepada kami, ada nggak? Tak ada. Tapi dari pihak Kristen, jelas-jelas ini kegiatan Islam, kegiatan para apologet, pembela akidah Islam lagi. Kalau kegiatannya itu mungkin majelis taklim, bisa jadi sasaran empuk. Tapi ini adalah para penggawa-penggawa pembenteng akidah dari pemurtadan, apologet Islam loh yang punya kegiatan. Tapi apa yang terjadi dengan gagahnya kemudian dia ingin memperlihatkan tanduknya dan taringnya. Nih aku datang. Coba aku sidak, coba aku masuk markas kalian. Nih aku datang. Apa coba untungnya kayak gitu-gitu? Giliran kita bereaksi, memberikan tindakan spontanitas tanpa ada rancangan, niatan atau rencana apapun, kami beraksi terhadap apa yang mereka lakukan. Dilaporin. Dilaporin. Coba. Hebat kan ya? Ya tapi nggak apa-apa, silakan aja. Mungkin umat Islam ini terlalu sabar sehingga kita berpikir nggak usahlah kita ambil tindakan lapor. Mungkin. Wallahu alam ya. Kalau teman-teman ternyata di belakang layar itu ternyata sudah nyusun segala sesuatunya. Saya tidak tahu itu. Ya, yang saya tahu, saya katakan kepada Rudi, sudahlah Rud. Kamu nggak usah lagi manas-manasi keadaan. Negara kita ini negara republik, negara kesatuan Republik Indonesia, milik semua agama. Kamu tidak perlu lagi kau panas-panasin, hentikan itu. Jadi ketika dia live, kemarin dia live bahas-bahas saya, bahas-bahas Uniripa, bahas-bahas bahwa saya tadi siang Gurunda itu. Tadi siang saya sudah dilamporin. Saya WA dia, Ruth kamu sendiri ternyata yang membuat makin keruh. Bukankah kamu sendiri yang minta damai? Kamu sendiri yang minta supaya ini jangan terjadi. Kok sekarang kau jadi perkeruh masalah? Apa kata beliau? Ya udah Bang Suma, enggak lagi ini yang terakhir. Nah itu coba. Apa yang saya katakan ke japri beliau, ke WA Rudi. Aku bilang sama Rud, sudahlah. Saya sudah terlapor, cukup saya, kamu jangan. Kasihan anak istrimu. Itu aku bilang sama dia, tanya Rudi. Jangan perkeruh suasana. Biarkan saya menghadapi laporan kalian. Jangan kau merembet kemana-mana.
Karena teman-teman saya nggak akan pernah saya bisa bendung semuanya kalau tiba-tiba mereka mengambil lapor massa. Massa melaporkan kalian itu bahaya. Karena biar bagaimanapun, ya umat Islam mana mau dihina seperti itu. Nggak mau pastinya. Nah ini Bang Zuma sudah dilaporkan, sudahlah Bang Ruth. Sudah aku bilang. Kau sudah puas kan saya sudah dilapor? Udah. Jangan lagi kau bikin masalah baru. Oke? Terkait dengan Rudi Simamora itu ditahan karena dia sendiri. Dia monolog. Maki-maki Allah. Maki-maki Rasulullah. Mengatakan Rasulullah itu apa? Dokter Nabi Muhammad. Ucapannya kan. Itu penistaan. Ya itu urusannya dia. Yang kedua, dia itu kan memang mantan narapidana kasus yang sama. Berarti dia sendiri yang cari. Kan gitu. Nah sedangkan yang saya alami ini adalah saya di rumah saya bikin kegiatan. Tiba-tiba datang orang di luar akidah saya. Membagi-bagikan kemudian aksesoris keagamaannya. Saya bereaksi. Salahkah ketika saya bereaksi? Bukankah negara ini adalah negara hukum? Di mana setiap manusia penduduknya bisa memperjuangkan haknya. Saya perjuangkan hak saya, akidah saya itu terancam. Dengan saya dibawakan baju yang tertuliskan entah apa di situ, saya merasa terancam, akidah saya terancam. Maka wajar kalau saya bereaksi. Masih bagus saya bereaksi saat itu juga daripada saya kompori orang banyak. Kalau saya kompor-kompori orang banyak, nah itu bisa berabe. Tapi saya perlihatkan teman-teman yang mau bereaksi lebih besar, saya bilang nggak usah lah. Saya sudah mewakili antum semua. Kita sudah melakukan, kita bakar itu baju untuk perlihatkan kepada Lina Wijaya untuk jangan mengulangi lagi perbuatan yang seperti itu. Itu contoh yang tidak baik, baik untuk Islam maupun untuk Kristen. Ngapain sih menginginkan orang lain itu menjadi Kristen, sementara orang ini sudah punya agama? Apatah lagi kami ini adalah apologet Islam, pembela Islam. Pembela Islam kok dibawakan baju-baju kayak begitu yang tertulis dalil-dalil Bible? Maunya apa sih? Hah? Maunya apa? Cobalah mereka besok ke KKR, bikin KKR. Kemudian kami datang juga bagi-bagi baju kaos yang tertulis surah Yasin. Kami bagikan di situ. Enak digituin. Itu penghinaan, itu penistaan itu. Itu sudah penistaan yang nyata itu. Baju itu tidak akan mungkin sampai di situ kalau Lina Wijaya kemudian tidak antar, dan kami punya bukti-bukti akurat. Kami punya bukti akurat, semuanya punya bukti. Ya, semuanya punya bukti. Tidak ada yang kemudian dia lakukan itu kami rekayasa, tidak. Semuanya ada buktinya. Dia sebelum datang ada videonya, setelah dia pergi ada videonya, ketika dia di TKP tempat kami ada videonya, ada foto-fotonya lengkap. Bahkan videonya dia ngaku-ngaku dengan bangganya, saya sidak, si Suma masih tidur, si Nandar masih tidur. Ayo dong, saya datang kan untuk berdebat, ternyata kalian ciutnya. Ada video-video kami sebagai bukti. Lengkap bukti-bukti kami. Ya cobalah dipahami itu. Jadi saya katakan kemudian kepada Rudi, udahlah Ruth, saya sudah terlaporkan. Iya. Ya sudah, kamu jangan ikut-ikutan. Nanti kau dilapor juga, kasihan anak istrimu. Cukup saya. Kamu jangan. Nah terus dia bilang, iya sih biar bagaimanapun Zoom saya juga biar bagaimanapun Zoom saya juga apa katanya itu. Pokoknya intinya muatannya itu biar bagaimanapun Zoom saya juga, biar bagaimanapun kamu itu juga baik sama saya. Ya udah berdamai kita. Jangan lagi kau tambah-tambahin. Ya kalau kamu, saya katakan sama Rudi, mudah-mudahan dia nyimak. Saat ini yang perlu kau butuhkan itu Ruth adalah bantu anak istri daripada Rudi Simamora itu, bantu, kasihan anak istrinya. Silakan kau galang dana, bantu itu anak istrinya. Kalau si Rudi ini ya memang harus dia rasakan, karena siapa suruh dia monolog menghujat seperti itu. Kalau aksi-aksi saya berdebat selama ini, kalau itu dilaporkan, berarti lawan debat saya juga harus dilaporkan, harus masuk juga. Kan gitu poinnya. Jadi apa yang harus kita hilangkan supaya debat ini tidak lagi terjadi? Kalau kau mengatakan tadi perintah bunuh, bukan di situ poinnya. Bukan di situ. Hentikan kristenisasi.
Hentikan kristenisasi. Mari kita saling menghargai satu sama lain. Yang Kristen silakan gunakan aksesoris Natal. Kalau pingin kali disebut Kristen, ambil pohon Natal, gantung atau karikaturnya aja, simpan di kepala. Supaya kemana-mana ketahuan, oh ini Kristen. Jangan pula kopiah dengan baju koko yang diambil, habis itu subhanallah, barakallah. Apa yang kayak gitu-gitu coba? Untuk apa? Apa untungnya kalian kayak gitu-gitu? Nah, jadi solusinya cuma satu, muaranya yang harus dihapuskan. Apa itu? Bible harus dikembalikan ke aslinya. Hapuskan semua istilah Islam di dalamnya. Selesai kita. Mau banting-banting kepala kalian mengajarkan orang menyembah kepada Theos, silakan. Tidak ada urusan. Tapi ini masalahnya kalian mengajak orang menyembah kepada Allah. Tapi yang dimaksud Allah adalah roh. Bertanduk 7, bermata 7 lagi. Ujung-ujungnya Yesus anak Maria yang kalian sebut Allah yang datang dalam rupa manusia. Dalilnya Efesus 6 nomor 2 nomor 6, Efesus 6 nomor 2 nomor Efesus 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Allah menjadi manusia. Ujung-ujungnya Yesus yang kalian sebut Allah. Jadi itu yang harus dihentikan di negara kita ini supaya aman. Ya, kita minta mudah-mudahan presiden pemerintahan kita yang baru ini bisa kemudian menyikapi ini istilah-istilah di dalam agama Kristen yang ada di dalam Bible Kristen, karena itu hanya terjemahan dan ada kata Indonesia yang disiapkan untuk itu seperti Alkitab, bisa saja buku atau buku-buku atau kumpulan firman Tuhan, bisa kumpulan firman Tuhan atau Tabiblia atau Biblika dan seterusnya. Bisa aja. Kata Allah dikembalikan masuk ke dewa atau Tuhan. Sebagaimana Tuhan Bapa atau Theos Bapa atau Dewa Bapa. Bisa kan? Bisa. Daripada kita diskusi terus kayak begini. Karena ini tidak akan ada habisnya. Ini tidak akan ada habisnya. Kita akan selalu berdebat. Kita akan selalu berdiskusi. Kenapa? Coba lihat di kumal-kumal Kristen. Yesus adalah Allah. Kan menghina itu. Itu menghina. Karena membawa nama Tuhan kami lalu ditafsirkan sesuai dengan iman kalian. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena kalian tahu Tuhannya umat Islam itu adalah Allah. Kami menyebutnya Allah. Kalian menyebutnya Allah untuk mengumpetin, untuk menyembunyikan identitas Tuhan kami yang kalian ambil. Itu nggak boleh, itu melanggar, Bung. Nama Tuhan kami Allah. Kami membacanya Allah karena kaidah Quran, nahwu sharaf, tajwid. Kemudian masuk di dalam kitab kalian. Padahal kalian tahu Allah yang kalian baca Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan. Kalian juga tahu Allah itu adalah nama, bukan gelar. Tapi kalian ambil, kalian comot, kalian gunakan di Bible kalian yang semestinya tidak ada. Nah, sekarang siapa yang menista agama? Biblemu yang menistakan agama kami. Bukan kami, bukan aku yang menistakan agama kalian. Coba Anda buka Bible kalian tuh. 1 Korintus 1:25. Tetapi kebodohan Allah, kebodohan Tuhan kami Tuhan kami kalian katakan bodoh. Melayang-layang, roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Kalian menghina. Jadi yang menista sebenarnya di sini adalah kitabmu yang menista agama Islam. Maka supaya tidak ada penistaan, maka kitabmu harus dikembalikan kepada settingan awalnya. Jadi kitabmu yang menistakan agama. Kitabmu menistakan agama. Kalau berbicara mengenai kitabmu berarti orang-orang yang duduk di lembaga kitabmu. Siapa mereka? Ya orang Kristen lah. Itu yang perlu. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Islam ini jahat, Islam ini, saudara, sadarilah. Bukan oknumnya saja yang jahat kepada kami umat Islam. Kitabmu secara lembaga pun jahat kepada kami. Bukan cuma oknum saja seperti RK, Agatha, Lina Wijaya,
siapa lagi? Rudy Yohana, siapa lagi? Congorpedia, Kiamat, Saifuddin Ibrahim. Bukan hanya mereka oknum-oknum ini saja, tapi secara lembaga memang agamamu yang menistakan agama kami. Memang agamamu itu Kristen punya lembaga namanya Lembaga Bible Indonesia. Lembagamu ini yang menistakan agama kami. Coba Anda buka Bible sekarang. Buka di halaman pertama. Sampulnya aja sudah menghina kami, sudah penistaan. Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quranul Karim. Kalian tahu itu. Bahwa nama daripada kitabnya saudara kami Kristen itu, Islam itu adalah Alkitab. Tapi tetap aja kalian pakai. Kenapa demikian? Ya karena kalian secara terstruktur menistakan agama kami. Wa ja'alna fi zurriyatihin nubuwah wal kitab. Alkitab, Al-Ankabut ayat 27. Jelas itu. Jadi yang disebut Alkitab itu adalah Al-Quranul Karim. Tapi surat Paulus, surat Lukas, surat Markus, entah apa-apa, kalian sebut sebagai Alkitab. Kan penistaan itu namanya. Itu penistaan. Sama seperti Yesus adalah nama yang sangat sakral di agama Anda. Kalau saya pakai sesuai dengan tafsiran saya sendiri pada bukan tempatnya, itu penistaan. Contoh misalnya, ada ayam bangkok, ada ayam kate, ada ayam betina, ada ayam jantan, ayam Madura. Ayamnya saya ganti pakai nama yang kau sakralkan itu. Pasti itu penistaan kan? Pasti penistaan. Karena Yesus ini bukan sembarang nama. Yesus ini adalah nama yang kalian sakralkan. Tapi dipakai pada tempat yang tidak sesuai, itu ada penistaan. Sama seperti kami. Allah, itu nama yang kami muliakan. Nama yang kami sembah. Tapi kalian pakai pada tempat yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu penistaan. Terus sampai kapan kalian sadar itu? Tutup telinga kan kalian. Kalian gak mau tahu. Yang jelas, ya kami punya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apa itu bang? Oh itu adalah gelar. Dari mana kaidahnya Anda mendapatkan kata Allah itu gelar? Nah, dan tidak ada kekuatan kemudian yang bisa mengatakan itu hanyalah gelar karena begini bla bla. Bagaimana dengan Tuhannya orang Hindu yang di Bali? Kalian juga pakai. Berarti terbukti memang kalian ini suka menistakan agama orang. Secara lembaga. Secara lembaga. Nah inilah yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda mengatakan Islam itu pembunuh, Islam itu sadis, dan seterusnya. Bung, kita lihat aja dari agama kita. Lihat agamanya. Lihat kitabnya. Siapa yang menistakan agama saudaranya sendiri? Islam tidak pernah menistakan kemudian Tuhan kalian. Al-Quran tidak pernah menistakan sembahan kalian. Tidak pernah. Tidak pernah menyebut sembahan kalian dengan sembarangan. Itu Al-Quran. Padahal kalau dipikir Al-Quran datang belakangan. Harusnya Al-Quran ini disetting sedemikian rupa untuk menistakan nama Tuhan kalian. Ya, tapi tidak. Al-Quran apa adanya. Justru kalian ini datang di abad pertama katanya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh Islam datang. Nanti ketemu di Indonesia kalian yang justru ikuti kitab yang ada di abad ketujuh, kan lucu. Kalian mengekor kepada kitab yang ada di abad ketujuh. Padahal kalian mengakunya berasal dari abad pertama. Kenapa jadi nyontek ke abad ketujuh? Bukannya kami yang harus nyontek ke kalian. Tapi karena kalian usil, kalian penista, maka demi untuk mengkristenkan orang banyak, ya rela kalian kemudian menggunakan kata Allah meskipun kalian tidak imani Allah itu. Nah itulah, Bung. Jadi kalau kita berbicara mengenai agama yang benar, lihat pola kehidupan, lihat pola keagamaan, dan lihat kitab suci yang kita anggap suci. Al-Quran, lihat Bible. Kalau saya sih pada akhirnya berkesimpulan bahwa kitab Anda itu hanya terjemahan.
Terjemahan itu perkataan manusia. Bisa dikoreksi, bisa direvisi, bisa diperbaiki, bisa dikurangi, bisa ditambah. Kalau sudah mensifati sifat seperti itu, mustahil itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, firman Tuhan tidak bisa direvisi, firman Tuhan tidak bisa ditambahi, firman Tuhan tidak bisa dikurangi. Itu. Nah, sedangkan semua yang saya sampaikan ini disifati kitab saudara. Sikit-sikit revisi. 2023 revisi. Entah besok revisi lagi. Direvisi. Sementara firman Tuhan masa direvisi kalau firman Tuhan? Nah, pikirkanlah itu, Bung. Pikirkan itu sematang-matangnya. Loh, ini kok kitab kita setiap saat revisi. Ini firman Tuhan kah? Kalau firman Tuhan kenapa direvisi? Emang bisa firman Tuhan direvisi? Tidak bisa. Oh, ini hanya terjemahan. Begitu ya? Jadi karena dia terjemahan makanya bisa direvisi. Iya, oh dengan demikian itu hanya terjemahan. Artinya apa kalau hanya terjemahan? Bukan firman Tuhan. Saya kira begitu, Bung. Silakan diambil alih teman-teman yang lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Ya, kalau